Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Irinelai dengan NIM 2118055. Kali ini saya akan menjelaskan tentang socket listener. Socket listener bertindak sebagai server dan mengirim pesan yang masuk pada port dan protokol yang ditentukan. Di sini terdiri dari socket listener kelas publik, public static in main atau string dan args, ada start server, dan di sini yaitu adalah kata kunci kembali. Di public static void start server kita bisa mendapatkan alamat IP host yang digunakan untuk membuat koneksi. Dalam hal ini kami mendapatkan satu alamat IP dari localhost yaitu IP 127.0.0.1. Jika sebuah host memiliki banyak alamat, kalian akan mendapatkan daftar alamat IP host entry sama dengan DNS.get host entry atau localhost. Selanjutnya yaitu IP address sama dengan host address list, lalu IP endpoint local endpoint sama dengan IP endpoint baru atau IP address 11.000. Oke, saya akan melanjutkan program dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Teresia Satrina dengan NIM 2118108. Setelah itu kita pergi ke try, yaitu coba buka tanda kutip. Setelah itu masuk di garing atau buat soket yang akan menggunakan protokol TCP atau create a socket that will use TCP protocol. Setelah itu socket listener sama dengan new socket dalam kurung IP address address family, socket IP .stream, protocol type .tcp tutup kurung titik koma. Artinya pendengar soket sama dengan soket baru atau IP address tadi. Setelah itu sampai di TCP tutup kurung titik koma. Di baris berikutnya soket harus dikaitkan dengan titik akhir menggunakan metode bin listener.bin dalam kurung local endpoint tutup kurung titik koma. Setelah itu tentukan berapa banyak permintaan yang dapat didengarkan soket sebelum memberikan respon ke server bus. Habis itu garing we will listen 10 requests at a time. Kami akan mendengarkan 10 permintaan sekaligus mendengarkan 10. Situ console write line dalam kurung tanda kutip buka kurung waiting for a connection. Artinya console.writeLine menunggu koneksi. Nah, situ setelah itu penanganan soket sama dengan pendengar.acep tutup kurung buka kurung tutup kurung titik koma. Setelah itu masuk di data masuk dari klien. Data string sama dengan 0. Byte buka kurung siku byte sama dengan 0. Will atau sementara benar buka kurung kurawal bits sama dengan bit baru dalam kurung siku 1024 integer bin bit rate sama dengan handler.retriever dalam kurung bin. Nah, itu data tambah sama dengan encoding .ascii .getString dalam kurung bit, 0 bit rate tutup kurung titik koma. Setelah itu if data
titik index of dalam kurung tanda petik EOF tutup kurung min 1 buka kurung kurawal, istirahat tutup kurung kurawal untuk yang pertama. Setelah itu konsul write learn dalam kurung teks diterima titik 2 buka kurung kurawal 0, data tutup. Setelah itu bit buka kurung siku MSG sama dengan encoding titik ASCII titik get bits dalam kurung data handler titik send dalam kurung MSG tutup kurung titik koma handler titik shutdown dalam kurung socket shutdown titik bot tutup kurung titik koma handler titik close buka kurung titik koma buka tutup kurung kurawal itu gets dalam kurung exception tutup kurung buka kurung kurawal konsul titik write line dalam kurung titik toString tutup kurung titik koma buka tutup kurung kurawal konsul dot write line dalam kurung tanda petik garis miring N tekan sembarang tombol untuk melanjutkan tutup kutip tutup kurung titik koma konsul titik read key tutup buka kurung tutup kurung titik koma. Setelah itu tutup kurung kurawal dan tutup kurung kurawal untuk akhirnya. Ya, halo teman-teman, nama saya Emmanuel Nadaga, NIM saya 2118059. Saya akan menjelaskan lanjutan program dari yang teman saya sudah jelaskan tadi. Ya, baris pertama using system, dia berarti menggunakan sistem. Baris kedua using system.net, merupakan subsistem dari sistem. Using system.net.socket, merupakan subsistem dari system.net. Using system.text, dia merupakan subsistem dari sistem. Di sini ada catatan atau komentar tambahan. Client app is the one sending message to a server or listener. Aplikasi klien adalah yang mengirimkan pesan ke server atau penerima pesan. Both listener and client can send message back and forth once a communication is established. Artinya baik pengirim ataupun klien dan klien dapat mengirim pesan bolak-balik sekali komunikasi terjalin. Ya, di sini ada public class socket client, yaitu prosedur yang menghasilkan nilai tetap dan bersifat publik yang bernama socket client. Ya, masuk di sini. Ini adalah begin atau awal dari program. Ya, masuk sini baris ke-11, public static in main string args. Ya, sini public yaitu artinya membuat akses modifier dari blok fungsi menjadi public dan bisa diakses oleh kelas manapun. Static berarti membuat blok fungsi menjadi statik dan bisa diakses oleh kelas lain tanpa menginisialisasi objek baru. int merupakan penjelasan dari variabel integer. Main di sini berarti nama dari void yang akan dibuat. String args berarti permanen dari void main. Dalam kasus ini arg berisi array argumen yang diberikan pengguna saat menjalankan aplikasi. Ya, ini awal metode. Baris ke-12. Baris ke-13, start client. Start client yaitu sejenis metode yang bernama start client. Return 0. Dia berarti kembali ke awal. Baris ke-15 berarti akhir dari metode.
masuk ke baris ke-18, public static void start client. Ya, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Byte kurung siku byte dengan new byte 1024, yaitu panjang dari jenis variabel byte. Baris ke-22 try, yaitu awal dari program. Ya, di sini ada catatan connect to a remote server, yaitu hubungkan ke server yang jauh. Get host IP address that is used to establish a communication. Dapatkan alamat IP host yang digunakan untuk membuat koneksi. Dalam hal ini kami mendapatkan satu alamat IP dari localhost, yaitu IP-nya 127.0.0.1. Jika sebuah host memiliki banyak alamat, Anda akan mendapatkan daftar alamat. Masuk sini, baris ke-28, IP host entry, host dengan DNS get host localhost. Ya, artinya di sini alamat IP dari laptop akan ditampilkan sebagai localhost. Ya, masuk baris berikut, IP address sama dengan host.address list 0. Ya, ini artinya teks ini menjelaskan, baris ini menjelaskan jika sebuah host memiliki banyak alamat, Anda akan mendapatkan daftar alamat. Ya, IP endpoint remote FPS sama dengan new IP endpoint. IP address 11.000. Ya, artinya IP endpoint remote dibaca sebagai new IP endpoint. Nah, di sini IP addressnya ada 11.000. Ya teman-teman, saya anggota ke-4. Nama saya Febrianti Rambo Bangkahi dengan NIM 2118078. Nah, saya bertugas pada create IPTV atau IP socket. Nah, socket sender ini yang dibaca new socket. Nah, di dalam new socket ini terdapat IP address, address family, socket type, string, dan protocol type yang dihubungkan socket ke titik akhir jarak jauh atau menangkap kesalahan apapun. Sender to connect ini yang di dalamnya terdapat remote endpoint adalah hubungkan ke remote endpoint atau akhir dari poin yang di dalam sistem ini. Nah, console written ini di dalamnya adalah socket connect to. Nah, console write ini socket yang terhubung ke 0 atau sender remote endpoint to string byte message yang di dalamnya dibaca encoding atau ASCII get byte. Nah, ini adalah teks dari EOF. EOF ini adalah end of file. Artinya end of file ini semua file yang dikirim itu berakhir. Yang dikirim melalui data, kirim data melalui socket. In byte send ini yang dibaca sender send message yang terima respon dari perangkat jarak jauh. In byte streak yang dibaca sender receiver terima respon dari perangkat jarak jauh. Console written ini adalah teks bergema.
sender sit down ini yang dibaca, yang di dalamnya soket sit down adalah level soket. Sender close ini tutup pengiriman. Konsol written argumen adalah menangkap argumen yang kosong, argumen null expression, menangkap argumen. Konsol writer ini to string adalah menangkap soket expression juga, menangkap soket expression. Konsol written unspec expression ini pengecualian pesan yang dikirim oleh soket programming. Nah, tanda kurung awal ini adalah akhir dari program yang dibuat atau file yang dikirim. Terima kasih teman-teman.